Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada pagi hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menyelesaikan apabila kita menghadapi soal semacam ini? Ini adalah pecahan campuran ya. Ini pecahan campuran. Nah, 1/2/3 ditambah 2/4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, caranya gampang. Pada dasarnya ini sama seperti part sebelumnya ya. Perbedaannya hanya kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu, baru kita selesaikan seperti pada part sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan sederhana. Bagi kalian yang belum melihat, silakan tonton di video sebelumnya. Oke, mari kita langsung kita ubah dulu. Ini saya hilangkan dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini dikali ya, 1 dikali 3. Nah, ini 1 dikali 3, kemudian hasilnya ditambah, ini dikali, kemudian ditambah dengan yang atas. Oke. Nah, ini ditambah. Nah, ini juga ini dikali, kemudian nanti hasilnya ditambah dengan yang di atas. Oke, langsung kita ini ya, kita hitung. 1 kali 3 ditambah, oh ya, supaya lebih kelihatan ini saya bedakan saja ya warnanya ya. Sebentar, ini saya bedakan saja biar kelihatan. Oke, ini saya pakai warna hijau, yang ini ditambah. Nah, ini ya. Oke, kita hitung. Nah, caranya begini. Untuk yang orange kan dikali 1 dikali 3, 1 dikali 3. Kemudian yang ini juga orange, 2 kali 4. Nah, kemudian untuk yang hijau ditambah 2 yang sebelah sini. Kemudian yang di sini ditambah 1. Nah, untuk yang bawah bagaimana? Tetap, karena ini kan mengubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 3-nya ini tetap. Yang ini tetap 4. Nah, baru kita hitung, ini hasilnya 1 kali 3 itu adalah 3 ditambah 2, 5. Oke, per 3, kemudian ditambah 2 kali 4 itu 8. Oh, maaf, langsung ya. 8 ditambah 1, 9. Nah, semacam ini. Baru kita selesaikan seperti pada video sebelumnya dengan perkalian silang semacam ini. Nah, sekali lagi bagi kalian yang belum melihat video part ini, silakan ditonton dulu ya video pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya, pecahan. Nah, karena kalau kalian belum melihat maka akan sedikit bingung. Ini saya langsungkan soalnya. Oke, kita langsung ya. 5 kali 4 itu adalah 20, per 3 kali 9 itu adalah 27 ya. Nah, kemudian yang ini dikali juga, 3 kali 4 itu adalah 12, ini 2. Nah, hasilnya itu adalah 20 tambah 27, 47 per 12. Nah, semacam ini. Ini apakah hasilnya ini? Enggak, tentu tidak. Ini masih bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Tapi untuk saat ini saya tidak membahas itu. Nanti ada video secara khusus bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya.
Di sini ada dua buah pecahan campuran, 2 3/4 ditambah 7 2/5. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini dikali ya, ini juga dikali, kemudian ditambah dengan yang atasnya. Oke, semacam ini. Jadi untuk yang orange 2 kali 4, kita tulis 2 kali 4. Kemudian yang ini 7 kali 5, 7 kali 5. Kemudian yang bawah tetap ya, yang bawah tetap. Kemudian ditambah yang ini 3, yang ini ditambah 2. Nah, semacam ini. Untuk yang bawah tetap 4 dan 5. Oke, kita jumlahkan ini. 2 kali 4 itu 8, ditambah 3 11. Nah, 11/4. Kemudian 7 kali 5 itu 35, ditambah 2 37. Nah, 37/5. Oke, kemudian kita kalikan silang ya, kita kalikan silang semacam ini. Nah, kemudian ini juga dikalikan silang. Nah, kita hitung 11 kali 5 itu adalah 55 ya. Ini 55. Kemudian 4 kali 37 kita hitung ya. 4 kali 37 itu berapa? Oh ya, ini dikali 4 kali 37 kali 4 maksudnya. Ini 28, 2, kemudian 12, 148. Nah, 148. Nah, ini 4 kali 5 sama ya, 20. Ini juga 4 kali 5 20. Nah, tinggal kita jumlahkan, itu menjadi 55 tambah 148. Kita tambahkan 55 ini ya, 55. Ini 13, 91, 4, 5, 10, 0, 208. Berarti jawabannya 208/20. Oke, semacam ini. Nah, sebenarnya ini ada cara yang lebih singkat ya, yaitu dengan menjumlahkan angka di depannya terlebih dahulu. Di sini kan ada angka 2 sama 7. Nah, ini sebenarnya boleh dijumlahkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, 2 tambah 7 itu kan 9. Oke, ini kita simpan dulu 9-nya. Kemudian baru kita hitung untuk yang 3/4 ditambah 2/5. Nah, ini kita hitung seperti biasa ya. Langsung kita kalikan silang semacam ini. Nah, sehingga hasilnya menjadi 3 kali 5 itu kan 15 ditambah ini kan 8, 4 kali 2 itu 8. Nah, ini 20, ini 20. Nah, sehingga hasilnya 23/20. Nah, 23/20 itu kan sama dengan 13/20. Nah, kemudian kita tambahkan dengan angka 9 ini menjadi 10/3/20. Maaf, ini kena geser. Saya ini akan dekat dengan tombol.
20. Oke, seperti ini. Nah, kok beda dengan ini? Nah, oh ya, ini tadi saya melakukan kesalahan penulisan ya. Seharusnya 203, ini sudah saya perbaiki. Tadi tertulis 208. Nah, ini kok kelihatannya beda? Tidak, ini sebenarnya sama. Nah, coba ini kan kalau kita sederhanakan 203 20 itu adalah 203 dibagi 20. Terlalu mepet ya. Nah, 203 dibagi 20 itu kan 1. Nah, ini kan 20. Nah, kita kurangi, ini kan 0, ini kan 0. Nah, 0 ini kan sudah 0. Ini bagi ini kan nggak bisa, kemudian turun ini 0, maka ini kita tulis 0, berarti ini 00 kurangi 3, nah sisa 3. Nah, sisa 3 berarti kan 10, ini sama dengan 10, 3 per 20 sama. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang ini, yang nanti hasilnya lebih besar, atau cara yang ini juga boleh. Silakan pilih mana yang sekarang kita masuk contoh soal pengurangan. Nah, untuk penyelesaian soal pengurangan ini sama seperti penjumlahan. Nah, kita gunakan teknik yang terakhir ya, yaitu 3 dikurangi 1. Nah, ini kan ada 3,5 dengan 1/4. Nah, kita langsung kurangi saja yang ini dulu. 3 kurangi 1 itu kan 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk yang setengah dikurangi 1/4. Nah, ini kita kalikan silang seperti biasa menjadi 1 kali 4 itu 4, kemudian 2 kali 1 itu 2, 2 kali 4 8, ini juga 8. Hasilnya 4 kurangi 2 itu adalah 2, ini sama 8. Nah, kemudian hasilnya ini dijumlahkan atau ditambah ya. 2 tambah 2/8 ya langsung saja 2 per 8, atau ini kalau kita sederhanakan menjadi 2/4. Sama-sama dibagi 2 ya, ini dibagi 2, ini dibagi 2 juga. Oke, gampang kan? Oke, contoh berikutnya ini kalau diperhatikan angkanya sama ya. Coba saya hanya membalik ini 1/4 dengan setengahnya. Pak, saya back ya. Ini kan 3,5 dikurangi 1/4. Nah, setengah sama 1/4-nya ini saya tukar menjadi semacam ini. Nah, bagaimana kalau semacam ini? Perhatikan ya, nanti ini ada hal yang unik. Ini sama seperti tadi. Ini saya hapus dulu. Dijumlahkan untuk yang depannya dulu ya, sama. Jadi ini nggak ada yang beda untuk awal-awalnya. 3 kurangi 1 ini kan 2. Nah, selanjutnya tinggal 1/4 dengan setengah. Nah, di sini ada yang unik, perhatikan baik-baik. Jadi ini dikalikan seperti biasa menjadi, ini kan 2. Saya buat warnanya ya, ini 2, ini 4. Nah, terus yang ini sama-sama 8. Oke, nah di sini perhatikan 2 dikurangi 4 kan nggak bisa. Oke, atau dengan kata lain hasilnya minus, ya kan? Hutang punya 2 dikurangi 4, berarti punya hutang 2 atau minus 2. Jadi di sini hasilnya minus
2/8. Nah, di sini ketika kita jumlahkan, nah ini kan dijumlah, berarti bacanya 2 dikurangi 2/8. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Gampang. Nah, ini kita pinjam dulu. 2-nya ini kita pinjam 1 menjadi gini. 2/8. Maksud saya bukan 2. Nah, kita pinjam 1 kan menjadi 1/8/8. Nah, kenapa 8? Dari mana 8/8? 8/8 itu adalah 1. 8 bagi 8 kan 1. Jadi ini kita pecah ya. Kita pecah. Kalau kita ilustrasikan kan ada 2 batang utuh, harus dikurangi diambil 2/8. Nah, perhatikan ini ilustrasinya ya. Potongannya kan 8, berarti ini kita potong 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, semacam ini ilustrasinya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, harus diambil 2. Nah, untuk yang diambil saya berikan warna orange ya. Nah, yang tersisa berapa? 1. Nah, terus ini kan satunya utuh. Ini satunya kan utuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/8. Nah, bagaimana kalau penulisan matematikanya? Nah, 2 ini kita pecah menjadi secara matematikanya ya. Ini baru kita hitung secara matematikanya. 1 ini kita pecah menjadi 1 plus 8/8. Satunya ini kan ini utuh. Nah, 8/8 itu yang ini. Nah, yang ini ya. Ini kan 8/8 kalau utuh bacanya. Nah, sehingga 1, kalau ini kita tulis menjadi 1 8/8 dikurangi 2/8 ya, tinggal dikurangi saja. 8 kurangi 2 sama dengan 1 6/8. Nah, hasil akhirnya adalah 1 6/8. Oke. Nah, oke, untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Semoga kalian paham dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.